Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Saya percaya kita bersuka cita pada hari ini. Amin. Sebab kasih setia Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan, sebab namanya besar dan mulia. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap kami, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami terobosan, mengalami berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab bagi-Mu Tuhan pujian dan hormat kami. Mari sembah Dia, mari naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik. Hanya yang terbaik kami bawa. Kami datang menyembah-Mu.
Sebab bagimu-lah pujian ya Tuhan, bagimu-lah segala pengagungan, hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima segala pujian kami ya Tuhan, terima segala penyembahan kami, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau bertata di atas pujian kami, di atas penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia. Engkau yang bertata Tuhan, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Nyanyikan haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya ya Tuhan, haleluya, terpujilah
kuasa, bagi Dia selama-lamanya. Mari sambil mengangkat tangan katakan, Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. kami bawa pujian kami. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa, bagi Dia selama-lamanya. Nyanyikan haleluya. Haleluya, Yes Lord. terpujilah namamu. Segala puji,
kudus Tuhan. Kami alami kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan tangan terangkat kami nyanyikan. Oh kudus, kuduslah, sebab nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sembah Tuhan. Hiralabarabarabayah, syaralabarabarabarabarabar. Hiralabarabarabayah, syaralabar. Biar kekudusan-Mu melanda setiap kami ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Hiralabarabarabayah, syaralabar. Yes Jesus, sebab nama-Mu kudus. Oh hiralabarabarabarabarabayah, syaralabar. Hiralabarabarabarabarabar. Ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah penuhi kami dengan kekudusan-Mu, dengan kemurnian hati-Mu Tuhan. Hiralabarabarabayah, syaralabarabarabar. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Kekudusan Tuhan sedang menjamah kita. Terpujilah nama Tuhan. Lagi katakan saudara. Haleluya, haleluya. Engkau kudus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyikan haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Ya Tuhan, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama. Lebih lagi saudara katakan haleluya.
bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan lewat penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami. Yang bersuka cita lebih lagi sorakan amin. Haleluya. Mari kita terus memuji, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini gereja Tuhan dipersatukan. Amin. Umat Tuhan dipersatukan. Sebab itu kita bersuka cita di dalam bait Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Inilah saat kami bersuka cita, bersama-sama memuji meninggikan Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan teladan. Inilah saatnya. Saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan teladan. Haleluya. 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 Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Haleluya. Sambil angkat tangan saudara. Come on. Haleluya. Gereja Tuhan, gereja Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Amin. Bersukacita. Sama-sama katakan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan teladan. Inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan teladan. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan, gereja Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Yes Lord. Bersukacita. Amin, amin, amin. Amin. Bersukacita. Mari sekali lagi katakan. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan teladan. Inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan teladan. Mari sambil menari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Come on. Haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya.
dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Amin. Bersukacita. Sekali lagi katakan. Amin. Bersukacita. Haleluya. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan, dan kami mau terus bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Nyanyikan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Haleluya. Yang bersukacita sorakan yeay. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini saudaraku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Siap semuanya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Mari lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Yes Lord. Sama-sama serukan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kasih tahu kanan kiri saudara, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa saudaraku? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Siap semuanya, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Lebih lagi katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Angkat suaramu. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacita.
Sebab kasih setiamu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau terus meninggikan Engkau, memuji, membesarkan namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dalam hidup kami. Semua karena penyertaan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena penyertaan-Mu. Dan kami terus mau memandang Engkau ya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita naikkan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, bukan karena Tuhan dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kepandaian dan kepintaran kami. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau katakan ya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku ya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Selalu bersyukur. Baik susah, baik dalam keadaan sakit Tuhan, kami tetap bersyukur dan memandang Engkau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang, mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau yang setia Tuhan. Engkau Bapa-Ku yang setia, Engkau yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Mari orang-orang yang bersyukur sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Shalom GBI Tanjung Duren, senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah kali ini. Dan hari ini saya ingin sampaikan sebuah firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, kitab Timotius ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus di akhir-akhir hidupnya sebelum dia akhirnya dipenggal oleh Nero. Dan kita tahu bahwa Timotius adalah anak binaan atau menti dari Paulus. Timotius sudah mengikuti Timotius bersama-sama pelayanan dari usia 15 tahun ya, belasan tahun. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa Paulus mengenal dari neneknya, ibunya, bahkan Timotius secara pribadi. Jadi Paulus sudah memberikan mentoring kepada Timotius di dalam melayani Tuhan. Dan hari ini saya ingin sampaikan bahwa Paulus di dalam kitab 2 Timotius pasal 4, 1-8 ini dia memberikan sebuah pesan yang penting, pesan yang bisa dikatakan cukup terakhir dalam hidupnya sebelum dia akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama, dikatakan firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus dengan tegas berkata, hai Timotius, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kita tahu bahwa kehidupan seseorang yang sudah di akhir kehidupannya, maka pesannya, maka perintahnya, maka anjurannya itu menjadi penting untuk kita perhatikan baik-baik. Inilah hubungan mentor dengan menti yang saat itu di akhir hidupnya Paulus memberikan sebuah nasihat agar Timotius bisa menuntaskan, menunaikan tugas pelayanannya. Oleh karena itu, judul firman Tuhan hari ini adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini berarti bahwa kita bukan hanya memulai dengan baik, bukan hanya dalam prosesnya kita baik, tetapi sampai pada kesudahannya pun kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Nah, tujuan dari kitab ini memberikan kepada Timotius pesan peringatan sekaligus pesan motivasi. Kenapa saya katakan pesan peringatan? Mari kita bisa lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ada pesan peringatan yang diberikan Paulus kepada Timotius. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada sebuah peringatan bagi kita. Ini peringatan agar kita bisa sampai akhir. Peringatan agar kita tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Peringatan supaya kita bisa tidak kaget
namun bisa mempersiapkan diri. Ada 3 hal penting di situ. Yang pertama, tidak menerima ajaran sehat. Itulah karakteristik orang-orang di akhir zaman. Mereka tidak suka ajaran yang sehat. Mereka hanya suka ajaran-ajaran mungkin hanya berkat saja, penderitaan nanti. Mungkin menerima saja, memberi, oh bukan saya. Ini ajaran-ajaran yang tidak sehat, tapi ajaran yang sehat, ajaran yang berasal daripada Alkitab. Dan yang kedua dikatakan memuaskan nafsu telinganya. Orang-orang di akhir zaman akan mulai memilih-milih firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang mereka sukai saja. Dan kita tahu bahwa mengikut Yesus dikatakan berbahagialah engkau jika menderita karena namanya, jika engkau dianiaya oleh karena namanya. Ini bukan bicara tentang kesenangan, kesukaan daging. Justru kalau kita sadari bersama-sama selama kita melayani Tuhan atau menjadi murid Kristus sampai hari ini, kita tahu begitu tidak nyamannya, begitu nggak enaknya daging ini, tetapi kita hidup karena roh, kita hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, peringatan dikatakan mendengarkan dongeng. Jadi bisa jadi ada pemimpin-pemimpin rohani, bisa jadi ada pembicara-pembicara atau pengkhotbah atau mentor-mentor yang katanya rohani, tapi ternyata muatan-muatan dari apa yang dia sampaikan itu semua hanya tentang dongeng. Sesuatu yang tidak ada di Alkitab, sesuatu yang tidak pernah diberikan di firman Tuhan. Nah, ini kita perlu berhati-hati di dalam peringatan yang Paulus berikan kepada kita. Dan saya berdoa supaya 3 hal ini tidak membuat kita terperangkap ke dalamnya. Kita perlu mengerti. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menunaikan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, menuntaskan pelayanan kita di dalam ladang Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa selanjutnya di ayat 6 sampai ayat ke-8 kita melihat bahwa Paulus bukan hanya pandai memotivasi, dia bukan hanya public speaker yang bagus, dan dia bukan hanya omdo atau hanya omong doang. Tetapi ketika dia memberikan motivasi kepada Timotius, sesungguhnya dia adalah pelaku dari apa yang dia katakan untuk anak didiknya. Kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-8, dikatakan begini, mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu saat kematiannya sudah dekat. Ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan bahwa Paulus sudah bertanding dengan baik. Jadi dia bukan penonton, dia bukan hanya pemirsa, penikmat sebuah acara, tidak. Paulus menjadi aktor di dalam kehidupannya. Paulus menjadi aktor di dalam ladang Tuhan. Sehingga dia ketika memotivasi kita semua hari ini, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Dan dia juga dikatakan mencapai garis akhir. Bukan hanya yang hangat-hangat saja melayani Tuhan kemudian dingin, bukan hanya yang semangat sementara setelah retreat, setelah itu meninggalkan pelayanan, tidak. Tetapi apapun yang terjadi, dia sampai akhir, dan ayatnya dikatakan memelihara iman. Jadi Paulus adalah contoh seseorang yang melayani Tuhan, menjadi pelaku, ya, menjadi pelaku, menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Dan dia menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir, pelayanannya sampai akhir, dan dia tetap memelihara iman. Imannya tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Maukah Anda dan saya, kita semua mempunyai sebuah kehidupan meneladani Rasul Paulus, tetap teguh di dalam iman, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan kebenaran, tetap mengiring Kristus sampai pada kesudahannya. Nah, bagaimana caranya? Jika kita mau hari ini untuk bisa menunaikan tugas pelayanan kita, menunaikan perjalanan iman kita, maka kita lihat ayat yang kelima. Ini adalah ayat yang akan kita bahas. Ayat kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itulah kenapa judulnya hari ini adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Maka kita lihat dari ayat yang kelima ini, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima memberitahu kita semua bagaimana agar dapat menunaikan,
menuntaskan pelayanan kita bersama dengan Tuhan sampai akhir. Beritahu sebelah kanan kirinya jika Anda bersama dengan keluarga atau saudara Anda, sampai akhir. Ada lagunya ya, sampai akhir ku menutup mata, aku akan tetap setia. Nah, mari kita lihat satu persatu apa saja kunci dalam kita bisa menunaikan pelayanan kita, iman percaya kita kepada Tuhan sampai akhir. Yang pertama, firman-Nya berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Poin yang pertama adalah menguasai diri. Anda ingin sampai akhir, Anda ingin setia di dalam pekerjaan Tuhan, maka kuasailah dirimu. Menguasai diri ini bukan bicara tentang begini, saya ingin makan nasi padang misalkan, atau saya ingin makan nasi campur, lalu saya kuasai diri, jangan besok-besok aja, masa setiap hari makan begitu. Bukan itu. Menguasai diri juga bukan begini, saya pengen healing, yang zaman sekarang kan ngomongin healing ya, saya ingin liburan, tetapi saya kuasai diri, hemat-hemat, jangan habiskan banyak uang. Bukan itu. Menguasai diri juga bukan bicara tentang bahwa saya ingin beli tas tapi nggak usahlah, nggak butuh-butuh amat. Nah, ini bukan tentang menguasai diri yang seperti itu. Tetapi menguasai diri di sini yang menjadi kunci. Ya, Anda bisa cek di King James Version, Alkitab versi King James, maka kata kuasailah itu bahasa Inggrisnya watch. Watch thou, ya, atau perhatikan dirimu, watch you, ya. Watch atau bahasa Yunaninya adalah naifo, ya. Kalau tulisannya nepo, bacanya naifo. Dan kuasailah ini artinya sadarlah, berhati-hatilah. Bahkan dikatakan artinya adalah jauhilah dirimu dari anggur. Kenapa? Karena orang yang minum anggur biasanya kehilangan kesadarannya. Orang yang minum anggur biasanya ngomongnya nggak sadar, perilakunya nggak sadar. Maka yang pertama, Anda ingin dalam pelayanan setia sampai akhir, watch yourself. Menguasai diri berbicara tentang memperhatikan dirimu. Berapa sering kita perhatikan hidup orang lain? Berapa sering kita gosipin cerita hidup orang lain? Berapa sering waktu kita habiskan hanya untuk membicarakan dia, mereka, dan mereka? Namun apakah sering di dalam komunitasmu, di dalam engkau berbicara bersahabat, diskusi, ngobrol dengan rekan-rekan satu iman, berbicara tentang dirimu sendiri? Perhatikan dirimu. Makanya perhatikan di dalam bahasa Inggris, kalau kita mendengar kata watch dengan see itu berbeda. I see a balloon berarti saya melihat sebuah balon. Tetapi kalau I watch a balloon berarti ada sebuah waktu yang saya dedikasikan. Karena watch itu berarti menonton, memperhatikan. Wow, bukan hanya sekedar melihat sambil lalu. Ini bagi Bapak Ibu yang suka nonton Netflix, maka saya yakin ini bukan see movie, bukan see film, tetapi watch movie, watch film. Yang artinya Anda memberikan kesengajaan, kesadaran untuk benar-benar nonton sampai episodenya habis, sampai ceritanya selesai. Nah, watch yourself ini bicara tentang mari tontonlah dirimu, perhatikan dirimu, bagaimana cara saya hidup. Apa yang sering keluar dari kata-kata saya? Apa perilaku saya? Bagaimana? Apa yang saya lakukan di dalam kepala saya? Berhentilah untuk kita menghakimi orang di luar sana. Berhentilah ngomongin mereka. Mulailah ngomongin diri Anda sendiri. Inilah kunci kepada kesetiaan sampai akhir. Inilah kunci kepada tunaikan pelayananmu bersama dengan Tuhan. Dengan memperhatikan diri kita sendiri. Bahkan Daud adalah contoh yang paling sempurna. Mazmur 26 ayat 2. Mari kita lihat Mazmur 26 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Perhatikan baik-baik. Daud sangat luar biasa. Dia bukan berbicara kepada seseorang. Dia bukan berbicara kepada manusia, dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti, Tuhan yang tidak satu pun terlewatkan dari pandangannya. Namun dia berkata, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku.
Ini sebuah kedewasaan yang luar biasa. Artinya Daud ingin memastikan benar bahwa dirinya mencintai Tuhan, bahwa dirinya benar-benar hidup di dalam kebenaran. Apakah kita melakukan hal yang sama? Ada sebuah keberanian to watch yourself, untuk lakukan evaluasi, introspeksi, refleksi di dalam diri kita. Ya, Mazmur 139 ayat 23 juga menyatakan hal yang sama. Mari kita perhatikan. Bahkan ayat ini digunakan untuk lagu ya, dikatakan selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, mari kita ambil waktu, mulai ubah kehidupan kita. Tidak perlu kita bicarakan tentang kehidupan orang lain, kerohanian orang lain, kualitas hidup mereka. Mulai perhatikan kualitas hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Aplikasi hari ini adalah mari kita bangun being kita. Bukan hanya sekedar doing. Doing itu yang kita lakukan. Kita melayani. Pertanyaannya, apakah apa yang kita lakukan membuat being kita, membuat diri kita, keberadaan kita makin sempurna, makin serupa seperti Kristus? Ini pertanyaan bagi kita semua. Yang pertama, watch yourself, mari kita menguasai diri. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya dikatakan, sabarlah menderita. Setelah firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, maka muncul kalimat sabarlah menderita. Jadi kalau Anda ingin setia di dalam menuntaskan perjalanan iman, pelayananmu, maka yang pertama menguasai diri, artinya memperhatikan diri kita sendiri, evaluasi diri kita, dan yang kedua adalah menderita dengan sabar. Menderita dengan sabar. Ini bukan penderitaan yang kita lewati karena kita melakukan kesalahan. Contoh, Anda begitu tergiur dengan investasi, lalu Anda memberikan sebagian uang Anda atau bahkan Anda pinjam uang orang lain untuk investasi kepada investasi yang sepertinya menguntungkan. Oh, ternyata kita hancur. Ternyata tidak ada hasil. Di situ kita mulai mengalami penderitaan. Bukan penderitaan itu, bukan penderitaan karena kebodohan kita. Mohon maaf kalimat saya. Bukan penderitaan karena kemalasan kita. Bukan penderitaan karena ketidakmau bertanggungjawaban kita terhadap hidup kita. Bukan itu. Tetapi sabarlah menderita atau menderita dengan sabar. Kata sabar di situ, ya, kata sabar di situ itu ternyata bahasa King James-nya adalah endure. Endure itu artinya bertahan. Jadi sabar yang dimaksud bukan begini, kita mau ambil uang di ATM, antrian panjang, sabar. Lalu kemudian kita ke rumah sakit bawa anak kita yang sedang sakit, dapat antrian nomor 62, sabar. Lalu ada orang ngata-ngatain kita, kemudian sabar. Ya, itu juga sabar. Tetapi sabar di sini ternyata endure itu bicara tentang bertahan. Bertahan di mana Pak Anta? Apa yang dimaksud dengan bertahan? Bertahan itu begini, kalau kita ya digoncang oleh angin, maka kita tidak tergeser, kita tidak hilang keluar daripada jangkar kita, tetapi kita tetap di sini, ya tidak tergoyahkan. Ini namanya endure. Ya, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, saya lupa pastinya, ketika kita tahu di Jakarta angin begitu kencang, ya hujan, saya masuk tol Tomang saat itu, tiba-tiba kaget saya. Tiba-tiba ada batang pohon dengan daun-daun yang begitu banyak. Itu langsung menghantam kaca mobil saya dengan suara yang keras. Dan itu saya kaget ya. Puji Tuhan, bersyukur bahwa enggak tembus ke dalam dan mobilnya tidak pecah. Tapi artinya bahwa dahan itu, ranting itu, dia tidak cukup endure sehingga kalah melawan angin. Jangan sampai kehidupan kita kalah melawan badai dalam kehidupan. Ya, nah kunci yang kedua adalah menderita dengan sabar atau endure, kokopateo ya bahasa Yunaninya, kokopateo. Nah ini artinya apa? Nah saya mulai menggali. Ketika saya baca firman Tuhan ini, endure, bertahan, artinya apa? Apakah di kitab yang sama ada kata endure juga digunakan? Apakah di kitab yang sama ada kokopateo yang sama, bahasa Yunani yang sama yang digunakan? Saya penasaran. Akhirnya ketemulah di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Masih di kitab yang sama, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ternyata ada di situ.
Dikatakan firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Oh, ternyata di kitab yang sama, kitab 2 Timotius, kata kokopateo ini dipakai juga di situ. Sehingga ketika kita berbicara tentang menderita atau endure, ternyata di situ dikatakan ikutlah endure sebagai seorang prajurit. Lalu Anda bisa baca lagi, bukan hanya ada analogi prajurit, ada analogi juga di situ olahragawan, ada juga petani. Kita tahu sebagai prajurit ada sebuah misi, pekerjaan, hal aktif kita lakukan untuk supaya mempertahankan bangsa dan menang. Kemudian bicara tentang olahragawan, ada sebuah aksi, target, tujuan untuk berlatih dan bertanding sedemikian rupa untuk mencapai kemenangan. Juga dengan petani, dia harus sedemikian rupa mempersiapkan tanahnya, membajak tanah, menabur benih, dia memberikan asupan-asupan makanan yang penting bagi tanaman-tanaman yang dia tanam, sehingga dia bisa mendapatkan hasil panen yang baik. Nah, berarti ini bicara tentang apa? Endure atau sabar ini bukan hanya sekedar bicara tentang ngantri sabar, lalu kemudian pesan makanan belum datang sabar. Bukan itu. Jauh lebih penting daripada itu. Ini bicara tentang sabar di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Sabar di ladang Tuhan. Endure di ladang Tuhan artinya tetap melayani Tuhan dengan sabar, tetap melayani Tuhan apapun masalah, persoalan, tantangan, hambatan, rintangan, halangan yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak mundur, kita maju terus melayani Tuhan. Ada orang ngomongin kita di belakang tentang pelayanan kita, tetapi kita tahu bahwa itu tidak benar, kita tetap maju. Ada orang tua kita yang berkata, untuk apa kamu melayani Tuhan habis-habisan, buat apa? Kita tetap maju. Kemudian mengalami ada penderitaan yang real, ada sesuatu yang mungkin membuat hati kita sakit, tetapi selagi itu di dalam pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan, sabarlah menderita, endure-lah di situ. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sebuah kisah di internet, kemudian menemukan ada prinsip 5R katanya. 5R, yaitu ada siklus pelayanan seorang pelayan Tuhan yang tidak tuntas, yang tidak tunai katanya. Dan setelah itu dia memberikan ada 5R lainnya yang memberikan kepada kita panduan bagaimana supaya tuntas. Saya bacakan dulu ya, yang tidak tuntas yang seperti apa. Yang pertama, siklus pelayanan seorang Kristen katanya dimulai dengan romance. Ada romance. Kita cinta Tuhan, ikut retret, dengar firman Tuhan. Kita begitu terseduh-seduh, air mata mulai menetes. Dan kita berkata, oh Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Nah, itulah masa-masa cinta mula-mula. Ada romance kita dengan Tuhan. Maka saat itu juga kita melayani Tuhan. Apapun yang ada di hadapan, kita kerjakan untuk Tuhan. Lalu R yang kedua katanya reality. Mulailah kita bertemu dengan kenyataan di dalam pelayanan. Ternyata kenyataan dalam pelayanan itu tidak seindah yang kita harapkan. Makanya kita perlu mengerti di awal bahwa melayani Tuhan itu bukan tentang untuk memuaskan daging. Melayani Tuhan adalah tentang untuk mengikis daging. Itu dua hal yang berbeda. Menghadapi realita, R yang ketiga menjadi resentment. Resentment artinya mulai ada kepahitan, mulai ada kekecewaan, mulai ada kebencian bahkan atas gembala, atas pelayan, atas jemaat, atas gereja. Dan R yang keempat katanya mulai rebellion, rebel, mulai ada pemberontakan, mulai ada sikap-sikap apatis, mulai ada hal-hal justru gosip-gosip yang tidak baik tentang pelayanan dan sebagainya, tentang gereja mungkin. Dan yang kelima katanya ruin. R yang kelima, ruin. Maka dia akan hancur secara rohani. Dia akan hancur, dia menghancurkan dirinya karena tidak memiliki konsep yang benar tentang melayani Tuhan. Namun ada 5R juga yang katanya inilah siklus pelayan Tuhan yang akan tuntas sampai akhir. Dimulai dengan romance, kemudian reality, resentment. Ada sebuah kekecewaan, ada sebuah kekhawatiran atau ketidaknyamanan. Semua kita ngalamin itu bukan? Di dalam pelayanan itu terjadi. Tapi ternyata langkah yang keempat dan kelima mulai berbeda. Yang keempat dikatakan rebuild. Bukan rebellion tetapi rebuild. Membangun kembali, ya,
memikirkan kembali, saya melayani siapa sih? Saya melakukan ini untuk siapa? Manusia atau Tuhankah yang saya layani? Untuk dipuji Tuhan atau dipuji manusiakah pelayanan saya ini? Ya, nah kita mulai rebuild, membangun dasar-dasar pokok-pokok iman sehingga kita bisa kuat seperti firman Tuhan hari ini. Ini adalah pokok-pokok dasar-dasar firman untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan setelah rebuild, di situ bukan ruin tetapi reward. Kita semua akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Jadi saya berdoa, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, siklus pelayanan yang tuntas inilah yang kita mau lewati dengan cara apa? Menderita dengan sabar. Endure in any triumphs and trial. Endure, bertahan. Aplikasinya adalah mari kita terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan kasih karunia Tuhan tidak akan burn out dalam pelayanan. Orang yang mengandalkan kasih karunia Tuhan tidak pernah stres, depresi melayani Tuhan. Orang kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Justru kalau Anda hari ini berkata, Pak cukup Pak Pendeta, saya udah stres, saya sudah nggak tahan lagi dalam pelayanan. Nah, itu artinya Anda melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kunci bagaimana kita bisa menunaikan pelayanan kita hingga akhir, yaitu lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Saya ulang lagi, firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan poin yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Itu artinya poin pertama menguasai diri, poin kedua menderita dengan sabar, dan poin yang ketiga adalah memberitakan Injil. Kalau kita mau mempunyai kehidupan akhir bersama dengan Tuhan, finishing well, tunaikan tugas pelayanan kita, kita perlu terus memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil akan terus memberikan kepada kita kesadaran bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Dengan pola pikir memberitakan Injil, maka Anda akan terus dekat dengan misi Kristus. Bukankah sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan kepada kita sebuah pesan terakhir, dan ternyata pesan yang amat sangat penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka, ajarlah mereka di dalam kebenaran. Itu yang seharusnya menjadi misi semua orang Kristen. Mengapa orang-orang Kristen tidak bisa menuntaskan sampai akhir? Mengapa mereka berhenti di tengah, berhenti ketika hampir sampai? Kenapa? Karena mereka lupa bahwa kehidupan ini adalah hidup yang bukan milikku, bukan menjalankan misiku, tapi menjalankan misi Tuhan, misi kerajaan Allah. Apa itu? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Orang yang konsisten senantiasa sadar bahwa hidupku untuk memberitakan Injil, kabar baik. Yesus lahir ke dunia, Yesus menderita untuk dosa-dosa kita, Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, Yesus bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Jika kita tidak pernah menyampaikan tentang kabar baik ini, maka hidup kita tidak akan terus fokus kepada kekekalan. Hidup kita tidak bisa fokus kepada sampai akhir nantinya. Bukankah apapun yang Anda lakukan di dalam pelayanan, gereja tiap hari Minggu, mungkin hari Sabtu tengah minggu, malam hari, ada KUL, ada KOM 100, KOM 200, KOM 300. Kalau semua hal itu kita lakukan, ujung-ujungnya bukan untuk menyampaikan Injil kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Untuk apa kita lakukan itu semua? Ya, Paulus berkata semuanya itu sia-sia. Tetapi aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan yang akan memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Pekerjaan evangelis yaitu pembawa kabar baik. Makanya kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Kita lihat ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 40 di situ. Kita melihat ada sebuah kisah setelah Pentakosta terjadi. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, hari itu dengan gagah berani dia berkhotbah. Dia berkhotbah luar biasa, menyampaikan kebenaran Injil. Ya, dan ayat ke-38 dikatakan seperti ini di dalam firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya Petrus, dia berkhotbah dengan sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat itu Injil yang adalah kabar baik, sehingga 3.000 orang bertobat pada hari itu.
Dan bukan hanya itu saja. Kita melihat kisah Paulus, ya, ketika dia diadili di depan Agripa, dia melakukan pembelaannya terhadap Raja Agripa. Kisah Rasul pasal 26, Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 19, kita bisa melihat di situ bahwa Paulus ketika disidang, perhatikan baik-baik, masih disidang saja, dia tetap efektif menyampaikan kabar baik. Dia tetap sungguh-sungguh menyampaikan kabar baik. Padahal kita tahu dia sedang dalam kesulitan. Sehingga kalau kita baca ayat-ayatnya di situ, bahkan dikatakan bahwa Paulus menceritakan pertobatannya dan panggilannya. Bukankah kabar baik itu kita ceritakan lewat kehidupan kita sendiri? Bagaimana dulu saya sebelum percaya kepada Yesus, bagaimana proses saya bertemu dengan Yesus dan Yesus mengubahkan kehidupan saya, dan lalu bagaimana kehidupan saya sekarang di dalam Dia. Lalu kemudian kita bisa lihat terus menerus di situ sampai pada akhirnya dari penjelasan dia ayat 28, sang raja sampai berkata seperti ini. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan ayat 29, Paulus tetap sampaikan Injil itu. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, yaitu menjadi murid Kristus kecuali belenggu-belenggu ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, hari ini jika kehidupan kita hanya melayani, melakukan aktivitas gerejawi rohani tanpa ada kesungguhan lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan, lewat orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan kita tidak menyampaikan kabar baik, kita tidak menginjil, maka mungkin kita nggak akan sampai akhir. Karena yang membuat kita termotivasi, yang membuat kita terus sadar, yang membuat kita tidak mau berhenti, karena kita terus melakukan pewartaan, pengkabaran Injil itu. Ini bukan bicara tentang bersaksi bahwa Tuhan baik. Ya, Tuhan baik, betul sekali. Tuhan menolong kehidupan kita, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetapi apakah dalam kesaksian kita, kita menceritakan penebusan karya salib kepada mereka? Jika belum, aplikasi dari poin ini, mari kita bersama-sama terus memberitakan Kristus yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini ada 3 poin penting, 3 kunci bagaimana kita bisa menunaikan tugas pelayanan kita sampai akhir, mengikut Kristus sampai akhir. Yang pertama, menguasai diri, memperhatikan kehidupan kita, dan kita bertobat jika ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk sebagai pertobatan. Kita refleksi, evaluasi, dan perhatikan diri kita. Berhenti bicara tentang orang lain. Dan yang kedua adalah menderita dengan sabar. Sabar yang artinya endure. Endure bertahan di ladang Tuhan. Konteksnya di ladang Tuhan. Dalam pekerjaan melayani Tuhan. Seperti olahragawan, petani, dan juga prajurit. Dan yang ketiga adalah memberitakan Injil keselamatan yang datang daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita, panduan untuk kita tetap melangkah bersama dengan iman kita kepada Yesus sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, kuatkan kami, kuasailah seluruh hidup kami, supaya firman-Mu menjadi nyata, firman-Mu menjadi ingat-ingatan pada kami, firman-Mu juga kami praktekkan di dalam kehidupan. Mulai hari ini, sama seperti Paulus berbicara kepada Timotius, maka hari ini firman yang sama berbicara kepada kami, agar kami setia sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya untuk setiap kita membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat segala berkat yang kita terima. Dan hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang terus Kau limpahkan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami umat-Mu membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku diberkati,
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. mari lebih lagi katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah ini Bapak Ibu Saudara, dan saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap kesempatan kayak boleh memuji menyembah Tuhan. Buat kesehatan dari setiap kami, buat kekuatan yang baru yang selalu Tuhan kasih buat setiap kami. Sungguh kami rindu ketika kami boleh puji sembah Tuhan, itu boleh jadi korban syukur. Dan Engkau boleh disenangkan Tuhan. Hidup kami benar-benar jadi persembahan yang harum berkenan di hati Tuhan. Kami juga bersyukur buat setiap firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Kayak percaya itu boleh membukakan sesuatu yang baru dalam hati dan pikiran kami. Bahkan itu boleh mengendap Tuhan, dan itu boleh lebih lagi kami boleh mengerti dari hari ke hari. Itu boleh tertanam di hati kami dan akan berbuah lebat dan manis untuk besar kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau yang terus bicara buat setiap kami Bapak. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Kami lepaskan berkat buat hamba Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna atas hidup beliau. Biar apapun yang dia kerjakan hari-hari ini dengan takut dan mentarakan Tuhan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung untuk besar kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau yang terus bawa dia naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Engkau berikan kerendahan hati yang daripada-Mu, supaya dia boleh terus setia melayani-Mu sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau lepaskan berkat buat gereja Tuhan. Memberkati setiap pemimpin kami mau memberkati Pak Agus, berkati Pak Budi Tuhan sebagai gembala dan wakil gembala di cabang ini. Kami memberkati Pak Sam Tuhan sebagai gembala di rayon kami. Bahkan Pak Niko sebagai gembala sidang kami. Memberkati setiap mereka beserta para wakil yang ada, bahkan setiap staf penggembalaan. Kami bersyukur buat bapak-bapak gembala yang berjaga-jaga atas kami. Dari tempat ini kami lepaskan berkat shalom buat hidup setiap mereka, berkat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sempurna. Tuntunan Tuhan nyata-nyata buat setiap mereka. Boleh berjalan semakin dalam rencana-rencana Tuhan. Membawa gereja Tuhan masuk dalam rencana-rencana ilahi yang pasti akan digenapi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga melepaskan berkat untuk Indonesia. Berkat shalom kami lepaskan, roh pengenalan akan Tuhan. Roh doa, pujian, penyembahan terlepas di jalan-jalan. Kayak percaya bangsa ini akan menuai, bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kayak berkati setiap pemimpin kami, presiden, wakil presiden, setiap jajaran pemerintahan sampai level terbawah sekalipun. Setiap mereka punya otoritas ilahi daripada-Mu, mereka punya hati untuk bekerja bagi-Mu. Hati yang melayani, hati yang memimpin dengan takut dan akan Tuhan. Biar Engkau campur tangan atas setiap kebijakan, peraturan yang harus diambil. Engkau akan stabilkan bangsa kami, Engkau akan jaga bangsa kami. Bahkan ada pertobatan besar terjadi karena ini Pentakosta ketiga Tuhan. Tuhan, kami percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan, hati-hati sedang dibukakan. Mari Tuhan, biar kebangkitan itu boleh terjadi, penuaian itu pasti terjadi. Kami percaya hari-hari ini ada penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Kau datang untuk kali yang kedua. Hari-hari ini Kau sedang bangkitkan satu generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang berkobar dalam api Roh Kudus, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang akan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Hari-hari ini ada kegerakan yang besar yang
yang lahir di Indonesia, bergerak dari timur ke barat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, sampai kembali ke Yerusalem, akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Engkau akan datang kembali. Kami menantikan Engkau datang kembali, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami percaya yang lemah dikuatkan, kami percaya yang kehilangan pengharapan diberi pengharapan yang baru. Kami percaya kami cari wajah Tuhan, kami bukan cari yang lain, kami cari pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kalau sebentar kami akan akhiri doa malam hari ini, kami boleh siapkan hati kami karena kami rindu. Kami boleh terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, sekali lagi kalau boleh saya undang bangkit berdiri kita semua. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan yang senantiasa Dia curahkan secara berlimpah-limpah. Itulah yang kita terima saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak. Haleluya. Amin.